Lari seorang, lari. Tua. Kasih tua, lari seorang, kasih tua. Petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat para pelaku mencoba kabur dari sergapan polisi. Satu dari 3 orang pelaku ditangkap di lokasi, sementara 2 lainnya melarikan diri ke area persawahan. Salah satu pelaku yang ditangkap merupakan residivis kasus perampokan yang kali ini diduga menjadi otak di balik sindikat pencurian kendaraan roda 4. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit mobil hasil curian yang akan dijual ke wilayah Pekanbaru Riau. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah beraksi di 18 lokasi berbeda di wilayah Sumatera Barat dan tak segan melukai korbannya jika aksinya kepergok. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Masih dari Padang, Sumatera Barat, petugas Satpol PP melakukan razia balap liar di halaman balai kota. Kedatangan petugas membuat sejumlah remaja kocar kacir saat asik menggelar aksi balapan liar. Aksi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku balap liar berlangsung dramatis. Sebanyak 23 kendaraan yang menggelar aksi balap liar di lokasi ini berhasil diamankan petugas dan selanjutnya menjalani pembinaan di Mako Satpol PP. Razia Kamtibmas balap liar dan tawuran ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar yang sudah resah dengan ulah sejumlah remaja yang melakukan aksi balap liar di halaman kantor Wali Kota Padang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran yang melanda 4 rumah di kawasan padat penduduk membuat warga panik. Presiden Prabowo tegaskan eratnya hubungan Indonesia dan Cina telah terjalin sejak ratusan tahun silam. Ribuan bobotoh rayakan keberhasilan Persib Bandung meraih titel juara Liga 1 2024-2025. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya Syafaati Suryo, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga korsleting listrik 4 rumah panggung di Desa Walanga Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik ketika api membakar 4 rumah warga di permukiman padat penduduk di Desa Walanga, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Kobaran api makin membesar lantaran material bangunan yang terbuat dari kayu.
Kejadian ini membuat warga panik, namun berkat usaha petugas damkar Wajo bersama warga akhirnya api berhasil dipadamkan dan tidak menyebar ke rumah lainnya. Ada 4 rumah, Pak ya? 5 kepala keluarga. 5 kepala penyebab kebakaran, Pak? Kita belum tahu apa penyebabnya, apa dari listrik atau jelas kemungkinan dari arus listrik karena rumah yang sebelah tidak ada yang Ada korban jiwa, Pak, dalam peristiwa ini? tidak ada, Pak. Kira-kira, Pak, kerugian ditaksir, Pak? Ya ratusan juta lah. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan telah menemukan seluruh korban tanah longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan Trenggalek. Mereka ditemukan di lokasi yang berdekatan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan semua korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan Trenggalek, Sabtu siang. Korban bernama Nitin, 36 tahun, Torik, 2 tahun, Tulus, 65 tahun, dan Yatini, 50 tahun. Para korban ditemukan dalam timbunan longsor sedalam 3 meter, tepatnya di sekitar teras rumah korban. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk proses identifikasi. Keseluruhan korban dapat ditemukan atau yang pada hari ini 4 korban secara beruntun ya, dari pukul 13:10, kemudian 14:12, 14:30, dan 14:40 korban secara beruntun dapat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Senin lalu, tanah longsor menghantam 10 rumah di Desa Depok, Kecamatan Bendungan Trenggalek. Dalam peristiwa ini, 6 orang dinyatakan hilang. Pada operasi pencarian di hari keempat, petugas SAR menemukan 2 jenazah, yakni Masinem, 85 tahun, dan Yatimi, 65 tahun. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agis Faisal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia-Cina bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang. Jamuan ini juga dihadiri Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Turut hadir 60 pengusaha Cina dan 100 pengusaha Indonesia. Kedua perwakilan negara membahas 8 sektor prioritas dalam kerjasama bilateral. Beberapa di antaranya seperti infrastruktur dan konektivitas, energi terbarukan, digitalisasi kecerdasan buatan, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan. Beberapa implementasi nyata di antaranya kerjasama kereta cepat Indonesia-Cina, Wush Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, dan sejumlah proyek industri. Pertemuan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Sementara bagi Prabowo, Cina menjadi negara yang berkesan karena negara pertama yang dikunjungi saat terpilih sebagai presiden. Indonesia Gongshan-Jian Huanying Yanhui. Ya, dalam lawatannya kali ini, Indonesia-Cina akan membahas kerjasama strategis, utamanya di bidang ekonomi dan investasi. Sebelumnya, Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut langsung oleh Menteri Investasi Rosan Ruslani. Hubungan bilateral Indonesia dan Cina menjadi hal penting yang perlu dijaga, mengingat Cina sebagai penyumbang investasi terbesar kedua kepada Indonesia dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Oh, dia dari sebelah sini, bro. Dari sebelah sini dia.
Presiden RI Prabowo Subianto menyebut hubungan Indonesia dan Cina telah terjalin sejak ratusan tahun. Prabowo kemudian menyinggung bahwa masyarakat Indonesia banyak yang DNA-nya berasal dari Cina. Sekarang sedang menyaksikan sebuah momentum penting dalam sejarah hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Dua bangsa besar yang telah menjalin persahabatan dan perdagangan selama ratusan tahun. Hubungan kita bukan baru dimulai ketika kita membuka hubungan diplomatik, melainkan telah terjalin lama. Bukti hubungan kita terdapat dalam prasasti-prasasti di seluruh bangsa dan negara kita. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara sampai sekarang dikenang dan terdapat banyak monumen-monumen terhadap kunjungan tersebut. Bahkan juga hubungan antara rakyat kita sangat erat. Saya kira di bangsa Indonesia kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Ya, di kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto juga memuji Cina yang konsisten membela negara-negara yang tertindas kolonialisme dan apartheid seperti Palestina. Ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries, konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Bukan pada saat sekarang, pada saat Tiongkok sudah kuat ekonominya. Waktu Tiongkok masih juga membangun, Tiongkok tetap membela perjuangan, gerakan-gerakan pembebasan dimanapun. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok khususnya dalam membela rakyat Palestina sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap terkait rilis hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo. Dari ujung mereka sana, menilai tahapan proses dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Mereka meminta polisi membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra-peradilan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Tim advokasi juga meminta pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Pakar telematika Roy Suryo menyatakan tetap ragu dengan keaslian. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS
yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Politisi Ali Mohtar Ngabalin menyebut kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran sangat besar. Tenaga ahli kantor staf Presiden era Jokowi tersebut juga menyebut ada dalang di kasus ijazah palsu ini. Tahu loh, ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah yang dibalik itu makanya saya bilang tadi siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa-siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka-mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai? Masa nggak habis-habis? Itu emang duitnya seberapa besar sampai nggak habis-habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa-periksakan, kita tunggu aja. Pemirsa, di tengah isu ijazah palsu, mantan Presiden Jokowi mengaku dahulu nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo. Namun Jokowi membantah kabar ia juga mempunyai nama Purwoko saat masih kecil. Itu gimana tanggapannya? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, kan yang jelas kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa ini Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Kok bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Berarti yang Purwoko itu memang belum tahu. Kita ke informasi lain pemirsa, Persib Bandung menutup laga terakhir Liga 1 dengan kemenangan dramatis saat menjamu Persis Solo. Kemenangan 3-2 menutup pesta gelar juara Liga 1 Persib Bandung musim ini. Ribuan bobotoh merayakan kemenangan Persib Bandung juara Liga 1 di Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Euforia berlangsung meriah dengan menyalakan kembang api, flare dan mengibarkan bendera Persib. Para bobotoh tumpah memadati jalan hingga membuat arus lalu lintas di seputaran Istana Bogor mengalami kemacetan panjang. Jadi kita lagi meraih kemenangan Persib Bandung, oke? Konvoy ya, tadi kan kita udah nobar, sekarang ikut konvoy nyampe malam, nggak tahu nih sampai mana, soalnya sini macet banget ya, karena Persib lagi menang bos, juara.
Tidak hanya di Bogor, pesta kembang api flare juga mewarnai kegembiraan ribuan warga di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tumpah ruah ke jalan protokol untuk merayakan Persib Bandung juara Liga 1. Tidak hanya itu, perayaan juga dilakukan oleh Bobotoh dengan konvoi di jalan protokol. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, sebuah kendaraan roda 3 terbakar di sebuah SPBU di Bangkalan, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada mesin. Kamera pengawas ini merekam detik-detik saat percikan api tiba-tiba menyambar tangki bahan bakar sebuah kendaraan roda 3 di salah satu SPBU Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pemilik kendaraan yang kaget sempat berusaha memadamkan percikan api kecil tersebut namun gagal. Karena api mulai membesar, warga di sekitar lokasi pun dengan sigap mendorong kendaraan menjauh dari pompa bahan bakar SPBU guna menghindari ledakan lebih besar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang menyambar tabung BBM yang sedang dalam kondisi penuh. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kendaraan roda 3 yang biasanya dipakai mengangkut barang ini hangus terbakar. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, Ainus melaporkan. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menangkap seorang kurir sabu yang dibawa dari Malaysia menuju Asahan, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 1,5 kilogram sabu dari tangan pelaku. Berhenti! Hei! Penangkapan seorang kurir sabu yang dilakukan tim gabungan TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Lantamal Sabu Belawan berlangsung dramatis. Anggota TNI terpaksa memberikan tembakan peringatan ke udara terhadap pelaku yang berusaha kabur di perairan Asahan, Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Meski mendapat tembakan peringatan, pelaku terus melaju hingga akhirnya menceburkan diri dan lari ke hutan bakau. Petugas yang terus mengejar kemudian berhasil menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti 3 bungkus sabu seberat 1,5 kilogram yang disembunyikan dalam tas. Selanjutnya pelaku diamankan ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan. Untuk TSK berinisial T ini itu adalah PMI non prosedural yang akan melintas dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan dan akan dilanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bangkalan. Mereka membawa narkotika jenis sabu ini akan dipasarkan atau akan diserahkan kepada salah satu kawannya atau temannya yang ada di Bangkalan sesuai dengan petunjuk dari R yang ada di sebelah atau Malaysia. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke BNN Kota Tanjung Balai guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 pelaku pengedar uang palsu di Kuningan, Jawa Barat. Dari penggeledahan, polisi menemukan uang palsu senilai belasan miliar rupiah. Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat menggerebek 4 pelaku pengedar uang palsu rupiah dan uang asing palsu siap edar. Dari lokasi penggerebekan, polisi menemukan barang bukti berupa pecahan Rp100.000 sebanyak 526 lembar, atau jika ditotal uang palsu senilai lebih dari 52 juta rupiah. Polisi juga menemukan uang Brazil palsu pecahan 5.000 sebanyak 1.000 lembar. Jika dirupiahkan senilai 11 miliar rupiah. 4 pelaku ini memiliki peran yang berbeda-beda dan sasaran mereka adalah pedagang toko kecil yang tidak memiliki CCTV. Modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu melakukan pencetakan di wilayah hukum Polres Ngawi. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita mendapatkan informasi bahwa saudara AK masuk ke Kabupaten Kuningan untuk mengedarkan uang palsu. Para pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial pemotor jadi korban pelemparan bata paving di Malang, Jawa Timur. Polisi langsung membekuk pelaku yang ternyata masih remaja pelajar. Seorang pemotor yang tengah melintas tiba-tiba dilempar paving blok hingga terjatuh dan terluka di Jalan Veteran Malang, Jawa Timur. Video ini pun viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi memburu lalu menangkap 2 pelajar AK dan AR yang masih berusia 18 tahun. Hasil pemeriksaan, aksi pelaku lantaran kesal korban berkendara dengan knalpot bising. Saat ini polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya balapan liar maupun geng motor dalam kejadian ini. Di awalnya itu pada saat pelaporan itu kan dugaan kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan ada pada saat anggota mengecek di TKP ternyata dan ada juga video yang muncul itu. Akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Ruansyah, Ainus melaporkan. Seorang pengendara motor tewas usai tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Trans Sulawesi, Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah terlindas ban belakang. Kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Takalar, Sulawesi Selatan ini berujung dengan tewasnya pengendara motor. Korban tewas dengan kondisi luka parah usai terjatuh dan terlindas ban belakang truk, sementara sepeda motornya rusak pada bagian depan. Insiden terjadi saat korban melaju dari arah Makassar menuju Jeneponto. Diduga terlalu ke tengah, korban terserempet truk yang melaju dari arah berlawanan. Usai kecelakaan, sopir truk langsung diamankan petugas Gakum untuk dimintai keterangan. Dia sudah tikungan, dia tidak balik tikungannya karena dia ngantuk. Jadi menjerebet di mobil kita sebelah kiri kanan. Informasi di TKP dengan saksi bahwasanya berserempet. Namun perkembangan selanjutnya nanti kita periksa pengemudi mobil ini baru kita bisa memberikan penjelasan lebih detail. Guna penyelidikan, mobil truk dan sepeda motor korban langsung disita petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki terguling di akses pintu masuk Tol Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Truk terguling diduga karena pengemudi menghindari penyeberang jalan. Akses lalu lintas di kawasan Waru dan Medaeng, Sidoarjo tersendat akibat tergulingnya sebuah truk tangki bermuatan cairan lem kayu yang akan dikirim ke Kediri, Jawa Timur. Truk yang menuju arah Mojokerto ini terguling diduga akibat pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi dan di saat yang sama menghindari penyeberang jalan. Akibatnya muatan penuh cairan lem kayu tumpah ke badan jalan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan berusaha mengevakuasi kendaraan. Ada yang nyebrang. Ada yang nyebrang. Oh, ada nyebrang. Lalu? Kanan. Cuman terlalu kencang juga. Kami saat ini koordinasi dengan pihak Jasa Marga juga untuk membantu mendatangkan alat berat dan juga dari Direktorat juga kita hubungi dari forklift juga alat berat kita datangkan untuk kita proses evakuasi biar segera untuk tidak mengganggu arus lalu lintas. Selain menghindari jatuh korban, polisi mengalihkan kendaraan bermotor roda 2 karena aspal jalan yang licin akibat tumpahan cairan lem kayu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Rombongan truk polisi di Surabaya, Jawa Timur mengalami tabrakan beruntun. Akibatnya sejumlah anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur mengalami luka-luka.
4 truk polisi ringsek usai terlibat tabrakan beruntun di Jalan Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Truk mengangkut anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak kepolisian, truk paling depan berhenti mendadak karena mati mesin saat memindahkan persneling. Hal itu mengakibatkan 3 truk di belakangnya tak bisa menghindari tabrakan. Pada saat rombongan kendaraan anggota Dalmas Polda Jatim berangkat dari Polda Jatim ke Stadion GBT untuk melaksanakan PAM sepak bola. Sesampainya di TKP, jalan agak macet. Kendaraan paling depan mengurangi kecepatan dengan memindahkan gigi persneleng dan mesin tiba-tiba mati. Akibat kendaraan paling depan mati mendadak, mengakibatkan 3 kendaraan di belakangnya menabrak kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini, 3 anggota Ditsamapta Polda Jatim mengalami luka-luka dan kendaraan rusak ringan. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di Indramayu, Jawa Barat di areal persawahan. Korban seorang penjaga desa diduga merupakan korban pembunuhan. Warga desa Pagedangan, Tok Dana, Indramayu dikemparkan dengan tewasnya Tara, berusia 45 tahun. Korban ditemukan bersimbah darah di area persawahan Pertamina. Korban merupakan penjaga desa Cangko. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Jasad pertama kali ditemukan petani yang akan ke sawah. Diduga pria ini merupakan korban pembunuhan. Awal ditemukannya itu oleh petani, Pak. Posisi mau ke sawah, nah ada korban tergeletak di sawah gitu, Pak. Nah, akhirnya pihak yang melihat itu melaporkan ke pihak korban sih. Kebetulan itu paman istri saya, Pak, korbannya. Itu bahasanya orang di desa sini sih. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab kematian. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, gempa yang melanda Bengkulu menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang dirawat di rumah sakit. Sementara itu 248 rumah rusak, 20 diantaranya rusak berat dan ambruk. Akibat gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu Jumat lalu, 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Di antaranya Rian Saputra, 39 tahun, yang mengalami luka patah di lengan kiri. Korban kedua bernama Kalista, 16 tahun, yang mengalami luka robek di bagian kaki. Sementara itu, 1 orang meninggal dunia akibat serangan jantung saat peristiwa gempa terjadi. Korban bernama Suheri Lensi, 52 tahun, warga Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Almarhumah telah dikebumikan oleh pihak keluarga pada Jumat lalu. Lari ke teras, habis suruh ngumpul di teras ini, tegak di teras, dia jatuh. Tidak jatuh sampai kepalanya mentok, tidak dipegang anak-anak kan. Pegangan anak, langsung dia ini udah suara ngorok kayak gitu. Selain korban jiwa juga terdata 248 rumah rusak, 20 diantaranya rusak berat dan ambruk. Rumah dengan kondisi rusak mayoritas berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Petungan. Masih tahap pembersihan dan merapikan, mana tahu masyarakat masih memerlukan, kita standby di sini, termasuk kita menyiapkan dapur lapangan, sampai masyarakat nanti bisa mandiri, nanti kita tetap di sini. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu Jumat dini hari. Selain di Bengkulu, gempa juga dirasakan di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Jambi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terlibat jaringan teroris, Densus 88 menangkap seorang remaja berusia 18 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Informasi sementara, remaja berusia 18 tahun yang ditangkap Densus 88 dan dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan berinisial AM.
Usai penangkapan, Densus 88 menggeledah rumah AM di Kelurahan Samata, Somba Okugowa. Ketua RT 04 Kelurahan Samata, Natsir, mengakui AM merupakan warganya dan masih menjalani pendidikan setara SMA. Dalam kesehariannya, AM hanya belajar mengaji. Sementara itu orang tua AM mengaku terkejut anak pertamanya dari 4 bersaudara itu ditangkap Densus 88 karena dituduh terlibat terorisme. Hingga kini Densus 88 dan pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Informasi tadi itu kayak ada bau-bau teror begitu. Oke, terkait terorisme atau begitu? Iya. Kalau aktivitasnya itu anak hari-hari seperti apa, Pak? Mengajar di rumah tapis itu di belakang Taman Makam Pahlawan. Selain mengajar ada aktivitas lainnya memang atau seperti apa? Kalau itu saya tidak tahu karena kita ini di sini saja. Sementara dia kan di sana mengajar tuh. Sebelumnya memang aktivitas apa yang dilakukan atau sedang mengajar? Tidak ada. Oh, tidak ada gitu. Belajar di sekolah menghafal. Tapi memang tiba-tiba tadi langsung diamankan. Langsung ditangkap tadi. Tanpa sepengetahuan adiknya gitu yang bungsu tadi lari datang ke sini, bilang ditangkap di Ammar. Tapi pas ditangkap ada di lokasi? Tidak ada. Saya tidak tahu bilang dia ditangkap tuh. Jadi saya cari informasi. Kebetulan di depan ada mobil polisi, saya baca, sehingga bertanya. Aktivitas sehari-harinya selain mengaji apa lagi? Tidak ada. Sekolah. Iya, sholat, sekolah biasa. Di sini lagi di rumah juga, tidak pernah juga keluar kalau tidak disuruh keluar. Tidak pernah juga tinggalkan sulsel atau apa? Alhamdulillah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia dan Cina bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang. Jamuan ini juga dihadiri Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Turut hadir 60 pengusaha Cina dan 100 pengusaha Indonesia. Kedua perwakilan negara membahas 8 sektor prioritas dalam kerjasama bilateral. Beberapa di antaranya seperti infrastruktur dan konektivitas, energi terbarukan, digitalisasi kecerdasan buatan, kesehatan pendidikan, serta ketahanan pangan. Beberapa implementasi nyata di antaranya kerjasama kereta cepat Indonesia-Cina atau WUSH Jakarta-Bandung, kawasan industri hilirisasi nikel, dan sejumlah proyek industri. Pertemuan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Sementara bagi Prabowo, Cina menjadi negara yang berkesan karena negara pertama yang dikunjungi saat terpilih sebagai presiden. Dalam lawatannya kali ini, Indonesia-Cina akan membahas kerjasama strategis, utamanya di bidang ekonomi dan investasi. Sebelumnya, Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Perdana Menteri Cina disambut langsung oleh Menteri Investasi Rosan Ruslani. Hubungan bilateral Indo dan Cina menjadi hal penting yang perlu dijaga, mengingat Cina sebagai penyumbang investasi terbesar kedua di Indonesia dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut hubungan Indonesia dan Cina telah terjalin sejak ratusan tahun. Prabowo kemudian menyinggung bahwa masyarakat Indonesia banyak yang DNA-nya berasal dari Cina. Sekarang sedang menyaksikan sebuah momentum penting dalam sejarah hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Dua bangsa besar yang telah menjalin persahabatan dan perdagangan selama ratusan tahun. Hubungan kita bukan baru dimulai ketika kita membuka hubungan diplomatik, melainkan telah terjalin lama. Bukti hubungan kita terdapat dalam prasasti-prasasti di seluruh bangsa dan negara kita. Pelayaran,
Laksamana Cheng Ho ke Nusantara sampai sekarang dikenang dan terdapat banyak monumen-monumen terhadap kunjungan tersebut. Bahkan juga hubungan antara rakyat kita sangat erat. Saya kira di bangsa Indonesia kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyampaikan sikap terkait rilis hasil penyelidikan Barreskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo. Mereka menilai tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Mereka meminta polisi membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra-peradilan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Tim advokasi juga meminta pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Pakar telematika Roy Suryo menyatakan tetap ragu dengan keaslian ijazah Jokowi lantaran belum pernah diperlihatkan ke publik. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Sementara itu, politisi Ali Mokhtar Ngabalin menyebut kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran sangat besar. Tenaga ahli kantor staf Presiden era Jokowi tersebut juga menyebut ada dalang di kasus ijazah palsu ini. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua kan. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah yang dibalik itu makanya saya bilang tadi itu siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai? Masa nggak habis-habis? Itu emang duitnya seberapa besar ya sampai habis-habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti apa Bapak? Ya memang asli.
Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meski Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli dan menghentikan kasus, namun proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sosok Kasmujo menjadi pertanyaan, bahkan ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Jokowi menyatakan Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsinya. Sosok Kasmujo menjadi perhatian publik beberapa waktu kebelakang buntut dari dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menjadi salah satu pihak yang digugat ke PN Sleman terkait polemik ijazah palsu. Joko Widodo pun angkat suara mengenai sosok Kasmujo. Ia mengungkap Kasmujo yang disebut selama ini memang bukan pembimbing skripsinya. Dirinya hanya pembimbing akademik saat masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Kepada media, Jokowi mengaku pembimbing skripsinya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pak Kasmujo itu? Ya, memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya, pembimbing akademis. Sebelumnya Kasmujo ramai disebut dengan dosen pembimbing skripsi Jokowi semasa menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Kabar tersebut semakin santer terdengar usai Jokowi menyambangi kediaman Kasmujo beberapa waktu lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, di tengah isu ijazah palsu, mantan Presiden Jokowi mengaku dahulu nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo. Namun Jokowi membantah kabar ia juga punya nama Purwoko saat masih kecil. Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, yang jelas kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa ini Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Kok bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Berarti yang Purwoko itu memang belum tahu, Pak? Belum. Kita ke informasi lain pemirsa, pasca banyaknya tumpukan sampah di TPA Galuga, Kabupaten Bogor, TPA Galuga akan dijadikan sumber energi listrik dari sampah. Hal tersebut agar sampah dapat bermanfaat untuk membantu masyarakat. Menumpuknya sampah di tempat pembuangan sampah akhir Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, membuat Bupati Bogor termasuk Wali Kota Bogor mengelola sampah di TPA Galuga menjadi energi listrik yang bersumber dari sampah. Rencana ini telah diagendakan oleh pejabat daerah baik kota maupun Kabupaten Bogor agar sampah di Galuga dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Garuga. Tentunya kita ingin pengelolaan di TPA Garuga hari ini yang masih bersifat open dumping, kita akan ubah menjadi arah pengelolaan sampah yang lebih modern. Nah tentunya kita, pemerintah Kabupaten Bogor dengan pemerintah Kota Bogor, beberapa hari terakhir dan hari ini pun kita melanjutkan rapat-rapat teknis antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor. Sebelumnya penumpukan sampah terjadi di TPA Galuga mengakibatkan antrian panjang truk pengangkut sampah. Antrian ini sudah sering terjadi lantaran alat berat yang ada di TPA Galuga sering rusak dan kini TPA Galuga mulai kehabisan tempat. Setiap harinya TPA ini mendapat kiriman 1.000 ton lebih sampah hingga truk harus antri hingga berjam-jam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli dan MNC Land menyalurkan bantuan komputer kepada Sekolah Dasar Negeri Ciletuh yang berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di lokasi, tim MNC Peduli dan MNC Land serta para guru juga mengajak anak-anak untuk turut serta melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan limbah di sekitar sekolah. Para guru dan siswa SDN Ciletuh, Cigombong, Bogor, Jawa Barat ini memanfaatkan komputer yang diberikan MNC Peduli dan MNC Land dalam mencari informasi pembuatan vertical garden. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, vertical garden yang dibuat menggunakan limbah plastik ini dimanfaatkan untuk menanam sayuran hingga mendatangkan nilai ekonomis. Sumbangan untuk komputer yang mana ini untuk media fasilitas pencarian mengenai materi khususnya masalah vertical garden tanaman hidroponik sederhana. Semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk khususnya SD Negeri Ciletuh dan bisa bermanfaat juga untuk keterampilan anak-anak didik kita sebagai sekolah binaan. Program ini menjadi bagian dalam membangun kapasitas guru dan siswa SDN Ciletuh di kawasan ekonomi khusus KEK MNC Lido. Seru banget. Buat apa sih kalau? Buat belajar dong. Ya.
belajar apa aja sih biasanya? Kayak belajar biasanya tuh kayak belajar buat nonton kayak gitu. Tapi nontonnya itu kayak tadi kan nonton buat belajar cara bikin kayak gitu kayak gimana gitu. Limbah plastik yang kepake jadi bahan tanam kayak gitu. Kami sangat berterima kasih sekali kepada MMC Peduli yang telah memberikan bantuan komputer untuk sekolah kami. Mudah-mudahan dengan bantuan ini pembelajaran di sekolah kami bisa lebih meningkat lagi. Tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kreativitas, namun MNC Peduli dan MNC Land juga mengajak para siswa lebih peduli terhadap lingkungan melalui program Green School. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, gerakan bebas nyamuk, keluarga sehat, dan bebas DBD digelar di Yogyakarta. Ya, dalam kesempatan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama artis Nirina Zubir juga menyempatkan diri uji ampuh anti nyamuk menggunakan lotion anti nyamuk. Kick-off gerakan bebas nyamuk, keluarga sehat, dan bebas DBD yang digelar di sebuah hotel di Yogyakarta merupakan kolaborasi antara Enesis Group dengan Provinsi DIY. Acara ini dihadiri CEO Enesis Group, Aryo Widiwardono, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta 270 juru pemantau jentik atau jumantik. Dalam kesempatan itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama aktris Nirina Zubir menyempatkan diri uji ampuh anti nyamuk menggunakan produk Sovel. Bukan hanya untuk mencegah nyamuk itu tidak menggigit kita. Kan dulu kan untuk antisipasi itu kan nggak ada. Hanya kita memberikan pemahaman pada publik bagaimana nyamuk DB ini tinggalnya berkembang biaknya di air bersih. Kenapa Jogja? Karena Jogja adalah daerah yang kita pilih yang memang kasus demam berdarahnya meningkat cukup signifikan. Seperti halnya Banyuwangi, Jember, dan Denpasar. Nah, Jogja kita pilih dan kebetulan kita mendapatkan support yang luar biasa dari pemerintah Jogja dan Departemen Kesehatan daerah juga, sehingga upaya untuk melakukan pemberantasan nyamuk secara bersama dengan merubah perilaku melalui PSN 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang, plus mengoleskan lotion anti nyamuk. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu budaya yang baru di Yogyakarta. Dengan kick-off gerakan bebas nyamuk, keluarga sehat, dan bebas DBD, serta pelantikan ribuan jumantik, diharapkan kasus DBD atau penyakit yang disebabkan oleh nyamuk akan bisa diminimalisir. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia menjalin kerjasama dengan Japan Futsal Top League untuk mendorong perkembangan futsal di kawasan Asia. Kolaborasi tersebut mulai dari pertukaran pemain, pelatih, hingga mengadakan Interleague Cup. Federasi Futsal Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan futsal. Salah satunya dengan bekerjasama dengan Japan Futsal Top League yang digelar di Tokyo, Jepang. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, dengan Chairman F-League Daisuke Matsui. Kemitraan kedua negara top 10 futsal Asia ini untuk mendukung dan mendorong perkembangan futsal di kawasan Asia. Mulai dari pertukaran pemain, pelatih, dan kolaborasi kampanye sosial, berpartisipasi dalam turnamen piala yang diselenggarakan oleh masing-masing liga, untuk tim usia muda, tim utama, dan tim wanita, hingga menggelar Interleague Cup yang akan mendukung iklim olahraga futsal lebih baik lagi ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dalam rangka menuju Hari Jadi Jakarta ke-498, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi di Jakarta. Ya, Blok M akan menjadi layanan Transjakarta dan MRT hingga keluar daerah.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan kawasan Blok M Hub di Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, Pramono juga mencanangkan kerangkaian acara menuju hari ulang tahun ke-498 Jakarta. Blok M Hub merupakan hasil revitalisasi kawasan terminal dan mal Blok M yang sebelumnya sempat mengalami penurunan aktivitas akibat pandemi COVID-19. Pemprov Jakarta berupaya menghidupkan kembali kawasan ini sebagai pusat aktivitas perkotaan dan menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi Jakarta. Blok M dipilih sebagai pusat aktivitas baru karena memiliki infrastruktur yang memadai dan telah dikenal luas oleh masyarakat Jakarta. Kita telah mempersiapkan satu hub baru yang disebut dengan hub M Blok Jakarta. Saudara-saudara sekalian, baru 2-3 hari yang lalu saya telah meresmikan trayek baru dari PIK 2 ke Blok M. 2 minggu yang lalu saya meresmikan trayek dari Alam Sutra ke Blok M. Dan saya juga akan meresmikan 2 trayek lainnya dari Saben Area atau daerah penyangga ke Blok M. Maka dengan demikian Blok M ini menjadi hub baru. Ada pencanangan dalam rangka menyambut HUT Jakarta, yaitu yang ke-498. Sebetulnya ini inti untuk mempersiapkan 500 tahun. Inilah awal kita menyusun tahun 2027, Jakarta akan berusia 500 tahun. Jadi ini adalah satu rangkaian yang panjang. Hari ini kita buka di sini, sore ini saya akan menuju ke lapangan Banteng, karena di sana ada festival lampu, teman-teman bisa datang. Kemudian nanti malam saya akan ada di Museum Fathahillah, itu akan ada pagelaran wayang. Penghidupan Blok M Hub turut didukung dengan peluncuran sejumlah trayek baru Trans Jabodetabek. Pemprov Jakarta saat ini telah meresmikan 2 rute yakni Alam Sutra Blok M dan PIK 2 Blok M. 2 rute Trans Jabodetabek baru lainnya direncanakan akan diresmikan pekan depan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, mendekati batas akhir pemberangkatan jemaah haji dari Madinah ke Mekah, ribuan jemaah Indonesia terus diberangkatkan melalui titik mikot di Bir Ali. Persiapan matang dilakukan baik oleh petugas maupun jemaah untuk memastikan proses ihram dan perjalanan menuju Tanah Suci berjalan lancar. Pergerakan calon jemaah haji dari Madinah menuju Mekah menyisakan 2 hari lagi. Bir Ali menjadi titik mikot dalam rangkaian perjalanan jemaah haji yang berasal dari Madinah. Hingga Jumat 23 Mei kemarin, lebih dari 97.000 jemaah haji Indonesia dari 253 kloter sudah diberangkatkan menuju Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah merupakan bagian penting dari proses ibadah haji. Sebelumnya para jemaah sudah mengenakan pakaian ihram dan bersuci sejak dari hotel. Sebanyak 16 petugas sektor Bir Ali telah disebar di sejumlah titik strategis meliputi area parkir bus, pintu masuk dan pintu keluar jemaah. Ya, menjelang berakhirnya keberangkatan dari Madinah ke Mekah, alhamdulillah jemaah mulai berjalan dengan lancar dikarenakan dari negara lain juga sudah mulai semakin menurun kedatangan bisnya. Jadi kita memang lebih gampang memonitor bis-bis dari jemaah haji Indonesia di Bir Ali ini. Puncak pemberangkatan jemaah haji dari Madinah ke Mekah dijadwalkan berakhir pada Minggu 25 Mei. Lebih dari 100.000 jemaah dari Madinah akan bergerak seluruhnya menuju Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta gelar juara Persib Bandung akan diselenggarakan bersama ribuan bobotoh pada hari ini. Dan seluruh pemain Persib dan ofisial akan mengikuti pawai yang rencananya akan berkeliling kota Bandung. Pawai akan dimulai dari Balai Kota Bandung pukul 8 pagi yang akan melintasi Jalan Wastu Kancana ke Jalan R.E. Marta Dinata. Dari Jalan R.E. Marta Dinata, pawai akan berbelok ke Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago. Kemudian setelah melintasi Jalan Dago, rombongan pemain akan menuju Jalan Diponegoro. Dari Jalan Diponegoro, rombongan kemudian akan berbelok ke Jalan Cilamaya dan masuk ke akses pintu belakang Gedung Sate. Rencananya pukul 13 siang pemain dan rombongan tiba di Gedung Sate dan langsung menuju ke rooftop untuk selebrasi gelar juara bersama bobotoh.
Sejumlah acara akan digelar dalam pesta juara yang akan berakhir pukul 15 sore. Ya, keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 1 seolah tak berdampak pada pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Ironisnya, tidak satupun penggawa Maung Bandung masuk dalam daftar 32 nama yang dipanggil pelatih Timnas Patrick Kluivert. Lagi-lagi pemain Persib Bandung tidak masuk dalam daftar 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Tidak ada namanya penggawa Maung Bandung terbilang ironis, mengingat mereka adalah juara Liga 1 musim ini, sekaligus gelar kedua mereka secara beruntun. Padahal publik sepak bola Indonesia menilai sejumlah nama patut dipertimbangkan, mulai dari Mark Klok, Beckham Putra, hingga Dimas Derajat. Meski demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melihat sisi positif dari kondisi ini. Menurutnya, kondisi ini bisa dimanfaatkan para pemain untuk berlibur. This one you need to ask Mr. Kluivert. I think that he need to answer this, not me. But look, it's always good players. Some players have too much matches, too much playing, so of course that sometimes to rest is good. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 32 nama pemain jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi dari daftar itu tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dilirik Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Direktur FIFA Theodore Giannakos meninjau Stadion GBK untuk memeriksa kesiapan stadion jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir datang bersama Direktur FIFA Theodore Giannakos meninjau dan memeriksa kesiapan Stadion GBK jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan Giannakos memeriksa lapangan termasuk rumput dan juga sejumlah fasilitas di dalam stadion. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan PSSI jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Saat acara Indonesia-China Business Reception di Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto memuji China yang konsisten membela negara yang tertindas kolonialisme dan apartheid seperti Palestina. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries, konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Bukan pada saat sekarang, pada saat Tiongkok sudah kuat ekonominya. Waktu Tiongkok masih juga membangun, Tiongkok tetap membela perjuangan, gerakan-gerakan pembebasan dimanapun. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok, khususnya dalam membela rakyat Palestina, sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia.
Ya, kembali di Ainis Pagi, pemirsa, serobot lahan milik BMKG, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ya, dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Pemirsa, jelang Hari Raya Kurban, harga sapi di sejumlah daerah di tanah air terus meningkat drastis. Ya, kenaikan bahkan mencapai 5 juta hingga 23 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha terus terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan harga sapi bahkan mencapai hingga 5 juta rupiah per ekor. Untuk harga sapi usia siap kurban yang sebelumnya berkisar 18 juta rupiah, saat ini naik menjadi 23 juta rupiah per ekornya. Kenaikan terjadi karena tingginya permintaan hewan kurban baik di pasaran lokal ataupun luar kota. Banyak peminatnya, udah ada jumlah permintaan udah banyak sekali. Sampai berapa persen dibanding hari biasanya? Kalau ya sekitar hampir 70%-an lah, soalnya banyak banget yang minta. Hari Raya Kurban menjadi berkah bagi para pedagang sapi karena keuntungan bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah dalam sehari. Untuk menjaga kesehatan sapi kurban, pedagang sapi di Banjarnegara, Jawa Tengah memberikan minuman jamu dan mandikan sapi secara rutin. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.